Ya, halo, balik lagi dengan aku Tos Budianto di TV Wonderland. Dan kali ini kita agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya aku cuman react video klip K-pop ya. Kali ini kita bakal memberi sedikit info tentang gosip-gosip K-pop. Dan salah satunya ada tentang yaitu AOA, Jimin, dan Mina. Dan kemudian habis itu ada juga tentang GOT7. Terus habis itu ada juga Kim Hyun Jong SS501. Oke, tapi sebelum itu kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya juga. Karena itu bakal membantu aku banget. Kalau belum, yuk sekarang. Udah ya? Kalau gitu kita langsung mulai aja. Oke, dari yang pertama kita bakal ngomongin tentang AOA Jimin. Yang bekas ketuanya AOA yang udah keluar, kalian nggak tahu? Oke, ini adalah beritanya. Jadi ceritanya AOA Jimin ini sudah keluar. Ini aku kasih backlash dulu, cerita backgroundnya dulu ya, supaya kalian ngerti. Kalau kalian nggak tahu sebelumnya, kalian tinggal di mana? Aku nggak ngerti. Kalau kalian pecinta K-popers harusnya tahu lah ya. Ini aku kasih tahu backgroundnya dulu aja. Jadi di AOA Jimin ini keluar dari dunia entertain Korea tahun Juli 2020 kemarin. Dia ketahuan ngebully anggota AOA lainnya yaitu Mina. Terus habis itu Mina sendiri yang membuat jadi besar ya. Mina ngomel-ngomel di sosial media. Terus dia ngupload foto dia ngelukain miso atau cutter nadi di tangannya, kayak orang mau bunuh diri. Oke, terus habis itu difoto, terus diupload di Instagram. Nah, itu jadi heboh banget kan. Terus itu karena Jimin ini, dia ngomongnya, si Mina ngomong kalau Jimin ini gak mau minta maaf ke dia setelah bertahun-tahun ngebully si Mina. Jadi Jimin ngebully si Mina dari mulai dia trainee sampai dia jadi member sampai akhirnya Mina keluar. Oke, setelah masalah berlarut-larut, ada problem terus ada kayak berita terus tiap kali keluar. FNC, yaitu entertainmentnya mereka berdua, AOA, bilang kalau akhirnya Jimin pensiun dari dunia entertain. Jimin hapus semua sosial medianya termasuk YouTube, dan menurut menurut Daily News, yaitu adalah news yang ada di Korea, dia sekarang si Jimin mengasingkan diri dari masyarakat umum. Dia tidak bertemu semua orang, termasuk dengan keluarganya, dengan rekan kerja dan semuanya. Jadi kalau menurut aku ya, ini aku kasih selain aku ngasih tahu berita, aku juga ngasih tahu pendapat aku. Pembuli itu, there's no way that I can justify a bully. Karena aku juga salah satu orang yang pernah dibully dulu kayaknya pas waktu SD mungkin ya, karena mungkin aku agak unik orangnya dan agak keras kepala dan bukan orang yang kayak gaul gitu ya. Jadi aku pernah dibully dan rasanya nggak enak. Dan kalau yang ngebully bener-bener parah, itu bakal jadi sesuatu yang kacau banget di kehidupan yang dibully. Kalau yang ngebully sama biasa aja, dia nggak ngerasa apa-apa. Dan kalau nggak ada orang yang ngebelain yang dibully, apalagi sekarang ya bedanya. Kalau orang dibully itu bukan cuma di sekolah, tapi bahkan sampai di sosial media. Kalian sudah pulang pun kalian dihina-hina di grup. Misalnya kalian punya WhatsApp atau punya Line atau punya, kalau di Korea mungkin Kakao Talk, itu bakal dihina-hina juga di grup. Dia ngomongin, terus kalian bakal diasingkan juga, mungkin kayak yang nggak ditemenin, nggak mau diajak ngomong, nggak mau diajak pergi, nggak mau diajak jalan, itu bakal sangat menderita deh. Jadi apalagi aku nggak bisa bayangin kalau misalnya satu grup kerjaan yang tinggal bareng, itu penderitaannya non-stop banget itu. 1 kali 24 jam, 365 hari, gila. Dan itu bertahun-tahun dari mulai trainee si Mina ngerasain. Dia kayak mungkin dianggap remeh, dihina-hina, dijelek-jelekin, dimusuhin, mungkin juga pakai kekerasan, mungkin juga pakai, kalau di Korea kan kalau kalian lebih tua atau lebih senior, mereka boleh kayak agak lebih bebas daripada di Indonesia. Jadi boleh kayak ngepukul, boleh kayak nyuruh-nyuruh, boleh kayak bentak, boleh. Dan yang muda atau yang lebih junior nggak boleh ngelawan. Jadi sih aku gimana ya,
betul-betul tidak suka dengan si Jimin. AOA ya. Dia mau mengasingkan diri mah ya udah bodo amat. Kalian ngasingin diri. Terus gimana? Si Minanya kan udah terluka batinnya. Kalau dia sampai mau bunuh diri itu udah tekanan sangat-sangat berat. Padahal dia udah keluar dari AOA, tapi itu tekanan masih kebawa sampai dia sudah keluar dari AOA. Sampai dia bunuh diri, sampai dia percobaan bunuh diri, sampai dia minum obat penenang setiap saat, sampai dia nggak bisa tidur ya beritanya ya. Itu betul-betul berarti keterlaluan banget si Jimin. Oke, jadi kalau kalian di luar sana yang suka ngebully, you don't know them gitu loh. Kamu nggak tahu keisengan dan kejahilan kalian sekarang itu bakal gimana di kehidupan orang. Coba dewasakan diri, coba berempati gitu ya. Dan kalau yang buat dibully, kalian harus kuat, sabar. Kalian nggak harus, bukan membalas ya, cuma kalian harus membawa diri dengan baik supaya nggak dibully gitu loh. Kalian harus melindungi diri kalian dengan cara apa gitu loh. Mikir, jangan cuma pasrah. Habis itu kalian ngomong ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Minta pertolongan sama orang, itu nggak masalah. Cari pertolongan, oke? Share ke teman atau ke keluarga yang kalian percaya. Kalau ada orang yang kalian ngomong, kalian dibully, malah kalian dihina, it's not your friend, it's not your family, oke? Jadi, gitu. Aku benar-benar gak suka sama orang yang dibully. Sangat-sangat tidak suka. Walaupun masih kecil ya. Karena itu berarti di keluarganya juga gak diajarin. Kalau menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain itu tidak betul. Walaupun kalian hebat contohnya. Itu tidak betul. Oke? Jadi itu berita satu. Kita lanjut berita berikutnya. Oke, berita berikutnya ini yaitu dari GOT7. Nggak tahu GOT7. GOT7 itu boy band dari JYP. Anggotanya yaitu Jinyoung, J-Bomb. Oke, J-Bomb kalau nggak salah. JB. Terus ada Bam Bam, ada Yugyeom, ada Jackson, ada Youngjae, ada Mark. Jadi ada 7 orang. GOT7 ini ada berita heboh gitu ya. Jadi ceritanya dimulai dari kontraknya member GOT7 itu dengan JYP mau habis. Terus habis itu Jinyoung, salah satu anggotanya, ketahuan bertemu dengan BH Entertainment atau BH Entertainment membicarakan kontrak kerja. Kemungkinan. Ini beritanya. Terus habis itu keluar berita lagi juga kalau Yugyeom akan bergabung dengan AOMG Entertainment. AOMG itu punyanya J-Park, bekas ketua 2PM dulu. 2PM juga masih grupnya JYP. Dan ini ada beritanya kalau Yugyeom bakal gabung dengan AOMG. Nah, jadi karena berita-berita itu, netizen dan juga Agassi fansnya GOT7 berpikiran kalau GOT7 bakal keluar dari JYP. Bakal pisah gimana. Habis itu ada juga berita, dan yang membuat lebih parah lagi karena ternyata netizen tahu bahwa JYP, Park Jin-young, yaitu direkturnya, CEO-nya JYP Entertainment, itu unfollow Bam Bam, Jinyoung, dan Mark di Instagram. Kemudian JYP juga ternyata masih follow Youngjae, Jackson, sama Yugyeom, dan tidak pernah follow JB yang ketuanya. Jadi dia masih follow 3 orang, memang gak follow 1 orang, dan unfollow 3 orang. Oke. Youngjae hapus cover dia ke JYP, cover lagu JYP, dan foto grup. Bam Bam juga hapus foto di Twitternya yang ada JYP. Kemudian netizen tambah heboh berspekulasi. Terus habis itu ada netizen yang tweet. Terus habis itu Bam Bam jawab gift-nya cuma kayak gini. Oke, habis itu jadi gimana masa depan GOT7? Salah satu gimana ya? Dia tetap dari JYP gitu loh. Grupnya JYP, salah satu Big 3, Big 4-nya entertainment di Korea. Jadi gimana? Lagu-lagunya GOT7 sendiri udah lumayan banyak dan mereka termasuk top
masuk top boy band di Korea, walaupun bukan kayak top 3, bukan, jelas bukan, cuman termasuk top di Korea. Jadi itu bakal mengecewakan banyak fans, memang karena menurut aku karena GOT7 ini kurang diperhatikan sama JYP, masalah promosi dan segala macem. Jadi kayak GOT7 nggak diutamain gitu. Kayaknya mereka lebih fokus ke Twice, habis itu mereka lebih fokus ke ITZY, terus mereka JYP lebih fokus ke Stray Kids. Jadi GOT7 di bye-bye gitu, kayak nggak terlalu di. Tapi aku juga nggak ngerti karena gini, boyband itu kan membernya ada 7 ya GOT7. Jadi mungkin karena kesibukan per member masing-masing, jadinya nggak bisa promosiin GOT7 bener-bener. Karena kan kalau mau promosiin boyband, kalau mau buat lagu, mau buat album, atau buat mini album, mau buat video klip, mau buat apapun, acara apapun, 7-7-nya harus ada. Jadi 7-7-nya harus kompak. Kalau 7-7-nya tidak ada, gimana mau gabungin, gimana mau promosiin? Kayak BTS. BTS tuh kompak banget. Makanya kenapa mereka bisa naik terus. Karena mereka sangat-sangat kompak, nggak fokus buat kerja individu. Nggak fokus buat kayak ngeluarin album atau buat individu, enggak. Jadi mereka benar-benar fokus ke BTS. Oleh karena itu kenapa BTS naik banget. Jadi kita juga harus kritis ya, apakah JYP yang salah atau karena GOT7-nya juga. Tapi aku bingung juga, mereka cukup sukses gitu. Harusnya bisa buat tetap gabung di JYP dan tetap jalanin masing-masing. Kayak Jackson kan fokus di Team Wang ya, di Team Wang-nya YouTube, terus habis itu kayak J-Bomb fokus buat lagu, terus mungkin ya cuman ya banyak hal lah yang kita nggak ketahui di balik layar. Tapi itu bakal mengecewakan banyak semua orang kalau GOT7 bubar begitu. Oke, kita lanjut ke berita info berikutnya. Halo semua, jadi ini ada lanjutan berita dari yang GOT7 dan ini aku baru buat video yang kemarin, terus tiba-tiba ada berita lanjutannya yang terbaru, yaitu semua anggota GOT7 nggak ada yang resign sama JYP. Dan gimana ya, setelah debut 7 tahun ya, mereka 2014 awal yang lalu kalau nggak salah, mereka semua memutuskan 7-7-nya nggak ada yang lanjutin resign sama JYP. Berarti ini menunjukkan kalau benar-benar ada, menurut aku ya, karena GOT7 lumayan sukses, berarti menunjukkan kayaknya ada problem di antara anggota GOT7 sama JYP Entertainment. Karena aneh, karena mereka cukup sukses, kenapa nggak ada satupun yang bakal lanjut sama JYP. Istilahnya kayak JYP ngeluarin produk, ya kan artis produk ya secara logikanya. Jadi istilahnya investasi mereka belum benar-benar kembali lagi gitu loh. Ya udah kembali, tapi maksudnya nggak bakal membuatkan hasil lagi karena semuanya nggak ada yang resign sama JYP, oke? Jadi ada insider atau orang dalam dari JYP yang bilang, tapi ini nggak tahu ya siapa yang ngomong, kalau anggota member GOT7 tuh semuanya dekat, sangat-sangat dekat dan semuanya kepengen ngelanjutin GOT7, tapi mereka bingung mau ngelanjutin di label yang mana. Nah di situ akhirnya mereka pisah karena nggak ada yang benar-benar satu mau di satu label mana gitu loh. Nah habis itu setelah diskusi kan mereka pisah. Yang pasti adalah, yang benar-benar pasti sekarang kita tahu adalah Jin Young bakal gabung sama BH Entertainment atau BH Entertainment. Terus habis itu ada rumor yang mengatakan Yugyeom bakal ke AOMG kayak yang berita kemarin. Kayak aku yang sebelum ini bilang di klip sebelumnya. Terus habis itu Youngjae ke Sublime Entertainment. Terus habis itu Jackson tetap ke labelnya sendiri ya, yaitu Team Wang yang dia udah keluarin channelnya. Terus habis itu Mark bakal buat YouTube channel dan dia bakal kembali ke US. Jadi kita nggak tahu Bam Bam gimana, kita nggak tahu JB gimana. Dan yang lainnya kecuali Jin Young itu semua masih rumor. Kecuali Jackson juga kayaknya udah pasti. Dia pasti sama Team Wang-nya dia. Habis itu dan orang dalamnya juga bilang kalau anggota GOT7 tuh sangat suka dengan, maksudnya sangat suka dengan GOT7, maksudnya tetap GOT7 tuh mereka gitu. Habis itu jadi mereka tetap berusaha untuk promosiin GOT7 nanti walaupun setelah bubar. Maksudnya bukan bubar, setelah pisah label. Kemudian habis itu nggak seberapa lama Mark, habis beritanya yang tentang nggak ada yang resign sama JYP ini keluar, Mark nge-tweet kalau GOT7 forever. Jadi intinya Mark bilang kalau 7 tahun sama GOT7 itu adalah tahun-tahun terbaik di hidupnya.
Dan nggak ada yang berakhir, semuanya hanya dimulai. Lalu semua anggota member GOT7 akan memberikan yang terbaik sampai akhir. GOT7 forever. Jadi ya, menurut aku ini agak gimana ya, sedih dan nggak sedih gitu. Sedih sih kalau aku, karena walaupun memang anggotanya semua tetap promosi ya, tapi mereka bakal lama banget kayak kelihatan balik bertujuh lagi. Karena bakal fokus sama promosi masing-masing pastinya. Ada yang ngeluarin album, ada yang main film, ada yang main drama, ada yang ya masing-masing lah. Jadi kita bakal lama banget bakal bisa ngeliat GOT7 bareng-bareng lagi, bertahun-tahun kayaknya. Habis itu kan mereka juga pasti ada yang harus wamil segala macam. Kayak gitu. Oke. Ya, itu adalah update terbaru dari GOT7, berita yang GOT7. Oke, jadi berita berikutnya yaitu adalah Kim Hyun Jong. Oke. Jadi bekas anggota SS501, salah satu boy band paling terkenal pada masanya, pada masa TVXQ gitu-gitu ya. Yang main Boys Before Flower, FC-nya Korea. Tahu? Nggak tahu, harus tahu dong. Yang baru mungkin nggak tahu, karena dia mulai vakum dari tahun 2014. Dia udah vakum karena problem ini. Oke, jadi gini, Kim Hyun Jong ini punya masalah hukum sama mantan pacarnya dia. Jadi ceritanya mantannya ini, kita kasih background dulu ya. 2014 dia punya masalah 6 tahun sampai sekarang. Kim Hyun Jong ini dituduh sama mantannya melakukan kekerasan fisik sampai mantannya itu keguguran anaknya dia. Wow, luar biasa. Terus habis itu mantannya nggak seberapa menarik tuntutan hukumnya itu, terus kayaknya balikan sama Kim Hyun Jong. Nggak tahu kenapa. Tapi habis nggak seberapa lama, berapa bulan lagi, dia mengandung anak Kim Hyun Jong, dan habis itu mulai ada tuntutan lagi. Tuntutannya itu sekarang lebih parah lagi, dari Kim Hyun Jong nuntut mantannya nuntut Kim Hyun Jong, tuntut, saling tuntut menuntut. Habis itu sampai berlangsung itu selama 6 tahun. November 2020 kemarin, akhirnya pengadilan tinggi di Seoul memutuskan kalau Kim Hyun Jong menang dari tuntutan-tuntutan itu, dan kayaknya yang mantannya ini harus ngasih kompensasi ke Kim Hyun Jong. Dan beritanya ini adalah kalau Kim Hyun Jong itu mau kembali promosi, mau kembali kerja di dunia entertainment setelah 6 tahun. Dia tampil di KBS 2 Joy di Ask Us Anything Fortune Teller yang dibawain sama Sugun sama Jang Hoon dari Knowing Brother. Oke, kalau nggak tahu ya cari. Itu mereka, Knowing Brother lucu banget, salah satu favorit aku. Acara Korea Variety Show kesukaan aku. Jadi Kim Hyun Jong ini dia takut, dia cerita kalau dia ya kayak depresi lah pada saat masalah 6 tahun ini berlanjut ya. Bayangin aja, 6 tahun nggak bisa kerja bro, dari terkenal banget, dari banyak banget duit pasti ya. Punya masalah, dibilang kamu ngelakuin kekerasan fisik sampai buat orang keguguran, itu gila sih. Dan dia terkenal banget masalahnya. Kalau orang biasa mah nggak masalah. Orang biasa aja masalah, apalagi dia terkenal banget kan. Jadi dia takut, dia pokoknya kayak menjauhkan diri dari orang-orang lain, dari semua kenalan dia. Karena dia takut orang lain nggak bakal nerima dan orang lain bakal tersakiti karena deket sama dia. Kim Hyun Jong. Nah, dulu Kim Hyun Jong bakal naik banget ya. Sudah sangat-sangat aktor, habis itu kayak boy band, penyanyi yang sangat terkenal. Apakah Kim Hyun Jong bisa balik ke kesuksesannya dulu? Jadi, kalau menurut aku, ya boleh dicoba. Karena gimana ya itu sih masalah pribadi orang masing-masing. Maksudku, dari ya kekerasan fisik lah atau apa, memang kalau seorang cowok sih nggak boleh mukul cewek, mah jelas nggak boleh. Kalau itu salah, jelas ya. Apalagi sampai keguguran, man, you deserve to be punished, oke? Tapi kalau maksudku, kita nggak tahu dari kedua belah pihak ya, ceweknya gimana, cowoknya gimana, kenapa Kim Hyun Jong sampai mukul ceweknya gimana sama Kim Hyun Jong. Mungkin kan dia diperas, di blackmail sengaja, pura-pura yang ceweknya ini pura-pura mau blackmail si Kim Hyun Jong karena dia terkenal banget, banyak banget duitnya. Jadi kita nggak benar-benar tahu, kita cuma nonton dari luar, dari berita-berita yang juga belum tentu betul gitu loh. Jadi kalau sudah masuk pengadilan itu kan udah dengan pengacara, dengan berbagai
jaksa, dengan hakim, dengan berbagai bukti segala macam. Jadi ya, kalau pengadilan bilang dia betul, ya kemungkinan besar dia betul. Kim Hyun Jong menang, ya udah. Berarti kayaknya dia betul. Kalau dia mau coba balik ke dunia entertainment, kalau aku sih oke, coba aja. Maksudnya kalau kamu memang bisa acting dengan sangat-sangat bagus kayak dulu, bisa memukau banyak orang, karena kan selama 6 tahun dia pergi, banyak aktor-aktor yang dulu masih belum apa-apa udah gantiin dia gitu loh. Jadi persaingan sungguh sangat ketat sekarang ini. Kalau aku sekarang sih sukanya Chanwoo dari True Beauty. Ya, jadi gitu. Oke, jadi ini aja semuanya. Berita-berita kita, semuanya sedih, semuanya kurang bagus. Nggak ada yang benar-benar positif, tapi kita tetap kasih tahu ke kalian semua, oke? Jangan lupa subscribe, komen, dan like videonya. Thank you for watching. See you at the next video. Bye-bye.